Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pada tanggal 1 Oktober tepatnya hari ini, setelah berakhirnya peristiwa G30 SPKI ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya, Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki makna sebuah usaha militer Indonesia dalam membentengi peranan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila merupakan peran penting sebagai dasar utama suatu negara, terlebih lagi Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatur aturan dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu, bagaimana kita dapat memaknai lebih dalam arti dari Pancasila sebagai ideologi negara? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Alwian Qosid Syamun, yang merupakan pakar sejarah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih loh Pak. Sama-sama. Sudah berkenan datang ke studio Sultan TV. Ini bukan kali pertama ya Pak? Ketiga kali ya. Ketiga kalinya pemirsa, Pak Alwian ini datang ke studio Sultan TV. Kalau hari ini kita akan berbincang-bincang tepat Pak dengan Hari Kesaktian Pancasila nih Pak. Ya. Aman nih Pak ya? Aman. Nah langsung saja nih Pak, karena sebelum tanggal 1 Oktober yang berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebelumnya nih Pak, 30 September juga diperingati sebagai Hari G30 SPKI, yang merupakan ini mengingatkan peristiwa amat sangat bersejarah yang dikenang oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Selaku pakar sejarah Pak, bagaimana nih Bapak memaknai peristiwa tersebut? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin mengklarifikasi dulu ya, bahwa saya ini bukan pakar sejarah, tapi peminat sejarah dan peneliti sosial kemasyarakatan. Pertama, kita tahu bahwa sejarah dan peristiwa sejarah itu dua hal yang berbeda. Kalau peristiwa sejarah itu karya ilmiah yang ditulis dengan metode-metode sejarah berdasarkan data, dokumen-dokumen, manuskrip dan sebagainya, sehingga penafsiran ceritanya itu mendekati peristiwanya. Peristiwa sejarahnya. Tanpa bukti data dokumen, sejarah itu bukan sejarah namanya, tapi mitos, cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Terkait dengan peristiwa G30 SPKI, dengan segala latar belakangnya, faktor-faktornya, seperti latar belakang Perang Dingin, kemudian terpuruknya ekonomi sosial di Indonesia pada saat itu, kemudian ketegangan politik antara PKI dengan TNI dan Ormas Islam, kemudian Ganyang Malaysia, ini juga menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh kepada terjadinya peristiwa G30 SPKI. Namun yang paling bertanggung jawab adalah PKI. Karena PKI telah terbukti mengupayakan suatu kudeta dengan menggunakan alat-alatnya di oknum-oknum di tentara. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah PKI. Satu itu. Yang kedua, terlepas dari kontroversi yang ada, pada saat itu adalah situasinya kalau nggak dipukul, memukul. Kalau nggak ditindas. Jadi TNI waktu itu di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengambil langkah untuk memukul PKI, sekalian memberantas paham-paham komunismenya. Diakui atau tidak diakui, bagi saya Soeharto adalah pahlawan dalam hal ini, di samping pahlawan revolusi yang ada. Selain itu Pak Jenderal Nasution, perannya juga sangat penting ya dalam memberantas PKI dan ajarannya komunisme itu, sehingga lahirlah TAP MPRS, larangan tentang paham komunisme di Indonesia. Saya kira itu kalau konteks sejarahnya ya. Karena sejarahnya kan banyak yang menulis, versinya banyak, ada versi pemerintah, ada versi peneliti dan sebagainya. Bahkan istilahnya pun banyak. Kalau versinya Pak Soekarno itu gestok.
Gerakan 1 Oktober. Kemudian versinya Pak Harto itu Gestapo. Kemudian masa Orde Baru menjadi G30 SPKI. Karena terbukti PKI adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa G30 SPKI. Saya kira itu. Jadi itu ya Pak ya, jadi memaknai adanya peristiwa G30 SPKI dan juga nih berkenaan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Lalu Pak, tadi karena ini juga beriringan dengan peringatan Kesaktian Pancasila ya, hanya berbeda 1 hari saja nih Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana peristiwa pemberontakan G30 SPKI itu berdampak terhadap penegakan Pancasila di Indonesia? Ya, bahwa paling tidak begini ya, kalau Al-Quran kita baca bagi orang Muslim yang baca Quran tiap hari, tapi kalau Pancasila kan paling tidak kalau ada ada peringatan Pancasila Sakti, orang kemudian mulai membicarakan Pancasila dan sebagainya. Paling tidak itu ya. Tetapi juga adalah bagaimana kita mewaspadai paham komunisme di Indonesia. Bagaimana mewaspadai itu, bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia. Karena komunisme itu tumbuh biasanya di masyarakat yang feodal, miskin, dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu gampang mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham yang radikal, gitu, seperti komunisme. Jadi poin pentingnya adalah itu, sekira kontribusi juga mengenang kepada pahlawan, betapa gigihnya pahlawan mempertahankan Pancasila. Dan di Banten itu ada 2 peristiwa pemberontakan PKI itu. Tahun 1926 dan 1945 ya. Ada 2 kali. Kalau 26 memberontak kepada Belanda. Tapi kalau tahun 45 itu memberontak kepada Pancasila, kepada Republik Indonesia. Kemudian saat itu pemberontakan itu ditumpas oleh satu pasukan divisi 1 TKR di bawah pimpinan Pak Kiai Samun itu. Dalam 24 jam pemberontakan itu padam di Banten itu. Tapi memang korbannya sudah banyak. Korban-korban keganasan PKI di Banten itu ada banyak. Jadi hal itu ya Pak ya, yang akhirnya juga ini merupakan salah satu kontribusi atas pemberontakan tersebut. Akhirnya penegakan Pancasila ini dapat ditegakkan seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara dalam perspektif sejarah Pak, ini bagaimana peristiwa 30 September itu mengubah pandangan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila nih Pak? Konteks sejarahnya Pancasila itu dibela oleh ratusan atau bahkan jutaan orang Indonesia mempertahankan Pancasila. Bahkan di Banten pun dulu pada saat revolusi 45 masyarakat Banten itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bahkan Panglima Divisi 1 TKR Pak Kiai Samun itu menyatakan kesetiaannya kepada Republik dan mendirikan TNI di Banten. Nah, konteks ideologi Pancasila itu dipandang oleh ulama-ulama terdahulu di Banten adalah pemikiran atau ideologi atau falsafah yang tidak bertentangan dengan agama. Makanya nggak ada ceritanya di Banten itu keluar dari Republik atau masyarakat Banten saat itu berupaya mendirikan negara sendiri, nggak ada ceritanya. Banten adalah wilayah atau masyarakat yang setia kepada Republik sejak berdirinya Republik. Saya kira itu. Jadi itu ya Pak ya, mengenai dengan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan tadi kalau berhubungan dengan Banten sendiri ya Pak, Banten merupakan salah satu wilayah yang tadi tidak akan keluar lah seperti itu. Dan tetap menghormati, tetap mengikuti segala peraturan yang ada di negara Republik Indonesia tentunya. Enggak sekedar menyatakan setia, tapi membela. Membela, betul sekali. Nah kemudian tadi juga Bapak sempat sampaikan bahwa sebenarnya ini ada beberapa versi mengenai peristiwa gerakan 30 September ini nih pemirsa. Nah tapi saya juga ingin tahu nih Pak, perspektif dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana nih peran media dalam membentuk narasi mengenai G30 SPKI ini? Ya. Saya kira begini ya, peran media itu bukan soal sejarah peristiwanya saja, tapi hikmah di balik itu perlu media menyampaikan tentang pemahaman-pemahaman masyarakat kepada Pancasila itu sendiri dan pemahaman-pemahaman masyarakat tentang komunisme.
ini perlu disampaikan kepada publik, karena publik juga tentang Pancasila mungkin sebagian kecil yang memahami Pancasila adalah ideologi bangsa yang memang pantas untuk dipertahankan, dan komunisme nggak layak hidup di Indonesia. Itu kenapa nggak layak, kenapa pantas, begitu harus disampaikan oleh media, sehingga ada upaya edukasi di masyarakat. Oke, nah baik pemirsa dan juga Bapak, tadi baru segmen 1 tapi menarik sekali nih ya pembicaraan kita hari ini membahas mengenai peristiwa G30 SPKI dan juga ideologi Pancasila. Kita akan break sejenak nih Pak, Baik. dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.